Om Swastiastu, Ratu Dedane sarang sami sane kesumbayang titiang taler semeton titiang sane tresna sen titiang angucap bagio riantukan kecundo malih ring channel puniki. Mungkin peka masih tetap membaca komen-komen ide dane sarang sami semeton titiang sane terusna sen titiang sane menanggapi konten titiang tentang intimidasi dari Bangsa Adat. Lucu kak mekomis lan menjenggot, tiang senang nonton konten kak, ada pencerahan dan hiburan terus kak berkonten. Oh nggih, suksema pujiannya. Tapi nanti kan tergantung kontennya. Kalau konten tertentu nanti peka meguris, kumis peka meguris, jenggot meguris. Menepati janji Kak Dalang untuk menayangkan bukti-bukti niki mantap Kak, lanjut terus. Ya jelas, janji kan utang, oleh karena itu janji harus ditepati. Patuh janji-janji para paslon ya sebaiknya ditepati. Kalau tidak bisa ditepati berarti mungkin ada kendala. Adi ngangsan meklo ngangsan blog ngangsan kebelinger otak kak cara ngangsan sing ngerti asas demokrasi. Oh iya ya, padahal zaman sudah modern, sarana pendidikan sudah banyak, kita bisa setiap hari bisa bertanya kepada Google. Kok kesadaran demokrasi merosot ya? Dari sejak dulu sudah terjadi Bangsa Adat pakai alat politik dan sudah waris zaman sebelum merdeka Pak Dalang. Oh gitu ya? Peka sing subonawang. Soalnya setunden merdeka peka kan tunden lekat juga sentuh. Pilkada di Jakarta tahun 2017 kembali terjadi di Bali tahun 2024. Di Jakarta waktu itu ada himbauan dari tokoh pihak Abah Anies, siapa yang memilih Ahok nanti mayatnya tidak akan disolatkan. Mimih di waratu mani keuangan di Bali kan nyenjo sing milih si A sing man semua kuang gitu kan. Jika itu benar maka tidak perlu ada pilkada karena hak masyarakat untuk memilih telah direnggut oleh prajurit tersebut. Oh ya, peka juga sependapat dengan Pak Nyene Wayan Murdike. Wah, ya memang ini kakek juga mendengar ada wacana bahwa pilkada itu sebaiknya ditiadakan saja. Apa sebab? Supaya kinerja pemerintah itu harmonis, selaras dengan presiden, pemerintah pusat. Jadi presiden itu bisa menunjuk siapa gubernurnya, si A atau si B. Ya, sudah selesai. Karena yang bekerja nanti adalah presiden bersama gubernur itu harus harmonis. Dan ingat, gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat yang berada di daerah. Selain itu, yang jelas dan sudah pasti adalah pengiritan anggaran. Untuk sekedar diketahui, untuk Pilgub Bali ini dana yang ditelan 196 miliar. Itu khusus untuk KPU dan Bawaslu. Nah, kemudian biaya kampanye lagi yang dikeluarkan oleh para kontestan dan para pendukungnya. Berapa miliar itu? Nah, andai kata pilkada ditiadakan, minimal dana 196 miliar itu tidak keluar kan? Berarti kalau itu dipakai untuk membangun, ya katakanlah sekolah, merehab rumah sakit, membuat trotoar dan lain sebagainya, kan ada. Daripada begini, len ngabisin biaya, len misi mesongsag,
lain misi ada kemungkinan sing ada keharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang rugi siapa? Kan rakyat. Kemungkinan perjuru dapat uang dengan menekan masyarakat memilih paslon yang diinginkan. Rakyatlah yang menjadi korban. Apakah ini namanya seorang pemimpin ngajegang Bali? Ya, ada kemungkinan juga begitu, ada kemungkinan tidak. Soal ngajegan Bali, ya gimana ya? Apa betul ngajegang Bali apa ngajangan Bali? Inilah hibah BKK Bansos menjadi alat untuk mengajarkan kekuasaan. Bali kehilangan jiwa demokrasi. Waduh, kalau benar dana-dana seperti itu dipakai untuk mengajarkan kekuasaan, sungguh menyedihkan. Yang terus gitu kengken guminin nah. Ya, sekali lagi seorang perjuru itu mestinya netral. Ya kayak seperti pegawai negeri gitu. Netral. Jangan kita tergoda oleh uang. Ya uang itu memang perlu, tapi kalau sampai mencederai demokrasi, parah nih. Jadi semakin modern, kita harus semakin dewasa berpikir. Ring jagat napi wastane wenten kadi puniki jero. Jagat utawi desane asane sungguh mungguh di konten pekakean di Malunan tuh. Coba buka Ben. Jadi wenten memilih selain daripada Bapak Koster sarang Bapak Giri Pasel pingakan dikiannya. Jadi prajuru desa saya kurang betul mengapai yang wenten yang kamu kios ada milih sekali aturan yang wau dan oleh penyaksi sarang prajuru. Badah ketolane benar mulia pas kalah. Jujur saja ngeranang mirip ya. Ya tenang kan. Ada nak komen meskipun di gajah kalah tapi tetap gajah. Badannya gede, besar, kuat. Tapi tenang kan. Ini nawangnya. Ini ada sinyal nih, ada pejabat dari Jakarta terjun ke Bali menemui Pak De Gajah. Ini nawangnya Pak De Gajah jadi menteri. Kalau ada perjuru yang seperti itu, segera rakyat bisa menurunkan dia sebagai perjuru. Dia tidak tahu artinya demokrasi. Peka setuju saja. Yang ada perjuru yang netral, melakukan intimidasi, memasung kebebasan warga, menciderai demokrasi. Ya, turunkan saja. Pengseng kadung tuman gitu. Desa adat di Bali sudah terkontaminasi partai politik. Bahkan bendesa saya di kampung terang-terang setiap paruman ikut berkampanye. Bahkan ada beberapa DPRD merangkap jadi bendesa. Ini lebih parah nih. Mudah-mudahan benar sesuai berita di koran bahwa tidak akan dilantik Koster dan Giri oleh pemerintah pusat sebelum selesai diperiksanya kasus korupsi yang ada di Bali. Waduh, ini nunduk ini peka terus terang tonden man mace apa saja ada berita gitu di korannya. Peka sing melangganan koran, alih di Google sing ada terus terang peka jak sing nawang. Sepengetahuan peka, penundaan pelantikan gubernur dan wakilnya itu apabila ada sengketa di MK. Nah, sepengetahuan peka pula, sengketa di MK itu ngurus tentang perhitungan suara. Misalnya ditemukan perhitungan suara yang salah, ada kesalahan hitung dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di MK. Tetapi kalau korupsi, nah itu
terus terang pekak tu sing nawang. Kali lagi pekak tu sing nawang ada berita itu di korane. Inggih, Ratu Idadane sarang sami sani semayang titiang, semeton titiang sani terus nusi titiang. Mungkin titiang pekak undur diri nuhun, sampai jumpa pada konten berikutnya. Titiang sina bentuk Rama Sakti. Om Santi 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 Om. Om Loka Semesta Sukeno Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.